Selamat Selamat sore saudaraku. Selamat sore. Hari ini tanggal 29 bulan Desember tahun 2022. Hari ini tanggal 29 Desember tahun 2022. Saudaraku, hari Jumat tanggal 29 Desember tahun 2022. Saya menjumpai Anda melalui siaran ini. Saudaraku, Anda yang sudah kenal suara saya sejak lama, saya Lukas Tamono dari Pulau Timor bagian barat. Tepatnya Kabupaten Timor Tengah Selatan, Soe. Waktu lalu, sejak COVID-19 tahun 2020 kita dirumahkan. Karena COVID itu membuat banyak orang meninggal dunia. Sehingga saya ambil keputusan untuk mengikuti jalan Tuhan dengan meningkatkan doa dan permohonan saya kepada Tuhan. Dan beribadah kepada Tuhan. Karena itu saya membuat siaran khusus atau pesan khusus kepada teman-teman saya atau saudara-saudara saya yang berasal dari Pulau Timor bagian barat. Saya menjumpai Anda di sore hari ini. Hari Jumat, saudaraku. Sore hari ini adalah hari Jumat, saya menjumpai Anda mau memberitahu pesan kalau waktu-waktu lalu siaran saya tentang benih dan tanah itu sumber pertama kali. Karena Tuhan menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya, itu bicara tentang tanah. Saudaraku, itulah sebabnya di Kejadian 1 ayat 26, Tuhan Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambar Allah. Di situ saudaraku, saya ambil kesimpulan untuk memberi pesan kepada saudara-saudaraku orang Timor yang tersebar di seluruh dunia, di Indonesia atau di kampung halaman sendiri. Natal merupakan peristiwa yang tidak berdiri sendiri. Karena Tuhan menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya, ada rencana Tuhan. Tuhan menciptakan langit, bumi, laut, dan segalanya, ada rencana Tuhan. Itulah sebabnya saudaraku, hari ini hari Natal, Tuhan menggenapi rencananya dengan mengirim anaknya melalui firman yang hadir ke dalam dunia ini. Firman-Nya menjelma menjadi manusia. Firman menjelma menjadi manusia. Sebelum dia datang, melalui nabi-nabinya bernubuat. Dia berjanji sendiri dengan Abraham. Dia buat kontrak kerja sendiri dengan Adam.
di Kejadian pasal 2 ayat 16 dan ke-17 bahwa di dalam Taman Eden banyak sekali pohon yang boleh dimakan buahnya. Tetapi satu pohon, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, tidak boleh dimakan buahnya. Pada saat Adam makan buahnya, maka Adam jatuh ke dalam dosa. Sehingga rencana Tuhan itu tergenapi dari Adam sampai Nuh sehingga Abraham. Tuhan memilih Abraham supaya membuat perjanjian khusus dengan Abraham. Dan dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub adalah keturunan yang dilahirkan Yesus Kristus, berasal dari Daud, suku dari Yehuda. Saudaraku, supaya Anda jangan salah paham, Natal adalah kehadiran Tuhan ke dalam dunia ini, yaitu firman menjelma menjadi daging, masuk ke dalam rahim Maria, ditanam di dalam daging Maria, sehingga 9 bulan 10 hari kemudian Yesus Kristus dilahirkan sebagai manusia 100% atau sempurna. Ia umur 8 hari dibawa ke Bait Allah untuk diserahkan. Sesuai dengan adat orang Yahudi di sana adalah sunat. 12 tahun ia mulai masuk ke Bait Allah. Setelah ibadah, ia bercakap-cakap dengan alim ulama selama 3 hari. Dan umur dari 12 tahun sampai 30 tahun ia dibaptis, dan ia mulai bekerja di umur 31 tahun. Saudaraku, perhatikan baik-baik ini. Saudara perhatikan baik-baik. Mengapa Yesus adalah Tuhan? Orang banyak bertanya, kenapa Yesus harus Tuhan? Jawabannya, memang dari sananya karena rencana Allah. Di Kejadian pasal 1 ayat 26, 27, dan 28. Saudaraku, di Kejadian pasal yang pertama ayat 26, 27, dan 28. Tuhan Allah menciptakan Adam sesuai dengan gambar dan rupanya. Saya akan membacakan dengan cara cepat. Anda akan mencatat di rumah. Anda akan melihat Alkitab dan Anda akan merenungkan sendiri. Yohanes pasal 1 ayat 1, 2, dan 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Karena Allah turut bekerja. Kejadian pasal 2 ayat 26, ayat 16 dan 17 yang tadi saya bacakan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon di dalam taman boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang di tengah-tengah taman tidak boleh kamu makan. Sebab pada saat kamu makan, kamu akan mati. Saudaraku, maka di Kejadian pasal 3 ayat ke-15, Tuhan Allah berjanji kepada ular, membuat perseteruan, permusuhan antara ular atau iblis itu dengan Hawa atau manusia itu sendiri, karena ia sudah tergoda. Sehingga dengan adanya pelanggaran itu, kejatuhan di dalam dosa, atau kata lain, dosa adalah maut. Maka hari ini kita merayakan kelahiran Kristus di dalam dunia. Sudah 2022 tahun, sudah mau masuk ke tahun 2023. Sudah beribu-ribu tahun lamanya, tetapi Anda dan saya belum juga masuk ke dalam pekerjaan Kristus secara 100%. Yang berikut, karena manusia segambar dan serupa dengan Allah, Allah turut bekerja. Supaya Allah bisa turut bekerja,
Maka saudaraku, Allah harus bekerja sama dengan manusia. Artinya di mana ciptaan Tuhan? Di Kejadian 1 ayat 27, manusia menguasai bumi. Burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, ternak, dan seluruh bumi yang ada di bumi. Semuanya itu diusahakan, dikelola, dikuasai oleh manusia itu. Karena itu pekerjaan yang sangat berat, yang tidak sanggup dilakukan oleh manusia. Maka tibalah saatnya Yesus harus lahir, yaitu tahun 0, dengan beribu-ribu tahun lamanya. Rencana Allah berikutnya untuk Abraham. Rencana Allah pada Abraham ditanyakan lagi pada Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-8. Kata Abraham, bagaimana? Saya bacakan saudaraku ya. Kejadian pasal 15 ayat yang ke-8. Kejadian pasal 15 ayatnya yang ke-8. Kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari mana aku tahu bahwa aku akan memiliki apa yang Tuhan janjikan? Jadi Tuhan Allah berjanji di ayat yang ke-7, Tuhan berjanji kepada Abraham semua apa yang dijanjikan, yaitu akan memberikan kepada Abraham keturunan. Abraham akan memperoleh tanah yang dijanjikan. Oleh Tuhan, Allah menjanjikan tanah untuk Abraham, yaitu tanah Kanaan. Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-8. Kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari mana aku tahu bahwa aku akan memiliki apa yang Tuhan janjikan? Lanjut. Kejadian pasal 15 ayat yang ke-9. Tuhan menjawab Abraham, ambillah bagiku seekor lembu betina yang berumur 3 tahun dan seekor kambing betina berumur 3 tahun. Dan seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Syaratnya adalah di atas mendapatkan jawaban dari Tuhan. Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-18. Tuhan memberikan suatu negeri atau tanah yang dijanjikan, yaitu tanah Kanaan. Jadi saudaraku, Tuhan berjanji kepada Abraham. Abraham belum melihat, tapi Abraham dengan iman, ia yakin bahwa semua yang Tuhan janjikan itu pasti Tuhan akan menggenapi. Atau Tuhan akan menjawab sesuai dengan janji Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Dan dia tidak akan injar daripada janji-janjinya. Umat perjanjian adalah tandanya sunat. Kalau suatu umat yang berjanji dengan Tuhan, maka Tuhan memberikan tanda, yaitu mereka harus sunat. Atau mereka sunat itu menjadi tanda atau materai. Di Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai 11.
Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan dirinya kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah menurut ketetapan dengan tidak bercela. Aku akan mengatakan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abraham, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa." Ayat yang kelima. "Karena itu namamu bukan lagi Abraham, tetapi Abraham. Tetapi namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham." Ayat yang keenam. "Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja." Itulah sebabnya, saudaraku, janji Tuhan itu sempurna. Hari ini tanggal 29 Desember tahun 2022. Janji Tuhan menggenapi, yaitu Abraham, keturunannya akan menjadi raja. Yesus Kristus adalah raja, sesuai dengan Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Saudaraku mencatat Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang kelima. Nubuatan tentang lahirnya juru selamat. Dia sebagai raja, dia sebagai, saudaraku, dia sebagai juru selamat. Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Saya bacakan buat Anda. Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Sebab setiap sepatu tentara yang berdera dengan setiap jubah yang berlumuran darah menjadi umpan api. Ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah dilahirkan untuk kita. Lambang pemerintahan akan di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Itulah sebabnya, saudaraku, hari ini tanggal 29 bulan Desember tahun 2022, Kristus Yesus turun ke dalam dunia ini berumur 2022 tahun. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Sekarang tinggal Anda dengan saya menentukan sikap. Bagaimana caranya hukum-hukum Tuhan itu kita harus patuhi. Saya lanjutkan yang tadi, sambung dari kejadian tadi. Tuhan bertemu dengan Abraham di Kejadian pasal 18 ayat yang kedua. Ketika Abraham mengangkat muka dan ia lihat 3 orang berdiri di depannya. Saya bacakan Kejadian pasal yang ke-18 ayatnya yang kedua.
Ketika ia mengangkat mukanya dan ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya, mereka sesudah dilihatnya, mereka dan ia berdiri di pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Ayat yang ketiga. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih-Mu, Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Yang keempat, biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah, beristirahatlah di bawah pohon ini. Yang kelima, biarlah kuambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanan, sebab tuan-tuan datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah, mendapatkan Sarah, dan berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang baik, dan remaslah itu, dan buatlah roti bundar. Yang ketujuh, ayat yang ketujuh, saudaraku. Lalu berkatalah Abraham lalu beralih Abraham kepada lembu sapinya, dan ia mengambil seekor anak lembu yang gemuk dan dagingnya, dan ia memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Ayat yang ke-8. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Ayat yang ke-9. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Ayat yang ke-10. Dan firman-Nya, sungguh aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu inilah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengar pada pintu kemah yang di belakangnya. Ayat yang ke-11. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umur, dan Sarah telah mati haid. Yang ke-12. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan beraikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Ayat yang ke-13. Lalu firmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sesungguhnya aku akan melahirkan anak, sedangkan aku sudah tua. Ayat yang ke-14. Adakah apapun yang mustahil untuk Tuhan? Padahal waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali dan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Saudaraku, itulah sebabnya janji Tuhan dengan Abraham.
Abraham mengimani janjinya, dan tahun ke depan Tuhan kembali kepada Abraham, dan Abraham istrinya Sarah mengandung dan melahirkan seorang anak, namanya Ishak. Itulah sebabnya saudaraku, firman Tuhan yang dicatat oleh Tuhan memberitahu kepada Abraham sebagai orang pilihan di antara beribu-ribu orang di muka bumi. Abrahamlah yang dipilih menjadi umat perjanjian. Tuhan berjanji tentang tanah, Tuhan berjanji tentang keturunan, Tuhan berjanji tentang keturunannya akan menjadi raja. Anaknya akan menjadi penebus. Saudaraku, Bapa yang kekal ada di dalam keturunan Abraham. Itulah sebabnya Tuhan bekerja sama dengan Abraham. Artinya Tuhan yang ada di sorga bekerja sama dengan manusia. Tuhan yang menciptakan, manusia yang mengusahakannya. Jatuh dan bangun manusia sampai titik ini. Manusia hidup harus memuliakan Tuhan. Karena adanya Tuhan, maka adanya manusia. Karena Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Tuhan itu sendiri. Saya lanjutkan saudaraku. Semua janji di atas. Keturunan Abraham melanggar perintah-perintah atau melanggar perjanjian di Kejadian 3 ayat 15 yang tadi. Sehingga permusuhan antara Allah dan Abraham belum selesai. Maka Allah menguraikan janji satu persatu sejak Ishak lahir sampai Yakub lahir. 12 suku bangsa itu lahir di Israel. Supaya waktu singkat saudara, saya akan mempersingkat karena sudah hampir sore. Dan Tuhan berjanji supaya apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham itu tergenapi. Tuhan menyuruh di Kejadian pasal yang ke-13. Kejadian pasal yang ke-21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22. Kejadian pasal 22 ayat 1, 2, 3 sampai dengan ayat yang ke-13. Abraham menoleh dan melihat. Itu yang sangat luar biasa ujian kepada Abraham. Karena Tuhan berjanji dengan Abraham, Ishaklah harus menjadi korbankan di atas Gunung Moria. Ishak satu orang anak dari anak tunggalnya Abraham harus dikorbankan di atas Gunung Moria. Di Kejadian pasal yang ke-22 ayat 1, 2, 3 ayat yang ke-13, Abraham menoleh ke belakang dan melihat seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut pada belukar. Maka Abraham ambil domba itu lalu mengorbankan sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Saudaraku, saya baca agak cepat supaya nanti tidak kedapatan malam atau maghrib. Karena saya duduk di ruangan bagian atas, di kamar bagian luar. Itulah sebabnya saudaraku, keterlambatan saya dalam menyiarkan. Jadi saya berterus terang kepada Anda. Ini panjang, tadi saya hanya melompat-lompat, tidak sesuai dengan urutan. Saya lanjutkan. Kejadian pasal 27, Yakub dan Esau saling bertukar berkat. Jadi anak-anak yang dilahirkan Ishak itu saling bertukar berkat. Esau anak sulung, ia mempunyai hak untuk kesulungan, tetapi dia tukar kepada adiknya dengan makanan sepiring, dan bapaknya memberikan berkat kepada Yakub. Keturunan Yakublah yang dapat 12 suku bangsa.
supaya keturunan Abraham tidak capai jalan mencari rezeki, maka Allah membuat jalan keluar melalui keturunan Abraham, yaitu Mesias Juru Selamat, Yesus Tuhan. Karena itu, belum dia turun, ia berikan pengumuman melalui nabi-nabi. Nabi Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 dan 6 yang tadi saya bacakan. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib. Dialah berkuasa. Dia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang perkasa, Raja damai, Bapa yang kekal. Mika 5 ayat yang ke-1. Nubuatan Yesus lahir di tanggal dan bulan Desember tahun 2022 sebagai hari peringatan hari Yesus lahir ke muka bumi, menggantikan kita karena upah dosa adalah maut, dan Yesus harus dihukum karena dosa-dosa kita. Mika 5 ayat yang ke-1. Hai Bethlehem Efrata, engkau yang terkecil di antara kaum Yahuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel dari permulaan sejak dahulu kala, sejak purba kala. Mengapa saudaraku? Nah, ini mengapa saya bacakan mengapa sampai Yesus harus lahir ke muka bumi. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap dengan kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudaraku, supaya dosa Anda dan dosa saya di zaman modern ini, dosa kita diampuni, maka Yesus Kristus yang 2020 tahun lahir ke muka bumi, dia membawa contoh yang saya bacakan di Filipi pasal 2 ayat 6 dan 7. Ayat yang ke-7 saudaraku. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tujuannya supaya dia disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari 3 ia bangkit. Itulah sebabnya menggantikan kita yang mendapatkan hukuman harus kita, tetapi Yesuslah yang menanggung hukuman itu. Saya lanjutkan saudaraku. Rencana dan tujuan ialah selamatkan manusia dari maut atau mati. Itu dari pihak Allah. Nah, dari manusia tugasnya apa saja? Kejadian pasal 1 ayat 26, 27, 28. Manusia itu menguasai bumi, burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan binatang-binatang melata yang ada di atasnya. Manusia menguasainya kalau dia tidak melanggar 10 hukum Tuhan. Jangan menyembah kepada Allah lain. Jangan menyembah patung. Ingatlah hari Sabat. Hormatilah ayah dan ibumu. Jangan berzina. Jangan pencuri. Jangan berzina. Jangan pencuri. Jangan saksi dusta. Jangan ingin harta benda orang lain. Saudaraku, pertama Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-20. Kita ada di dalam yang benar. Kalau kita ada di dalam yang benar, kita harus jaga supaya iblis jangan merebutnya. Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 22. Yesus itu batu penjuru. Jadi, kita adalah susunan-susunan batu di dalam suatu bangunan. Kita akan tersusun rapi supaya tujuan kita hanya memuliakan Allah. Karena tubuh kita adalah bait Allah. Tubuh kita adalah bait Allah, saudaraku. Ya, saudara.
Pertama Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar dan menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kesalahan. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Allah memberi upah pada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Wahyu 3 ayat yang ke-20. Jika orang mendengarkan suaraku dan membuka pintu hati, maka aku akan masuk dan mendapatkan dan akan makan bersama-sama. Yohanes pasal yang kelima ayatnya yang ke-7. Doa orang dijawab. Tuhan Yesus, jikalau kamu tinggal di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus tinggal di dalam kamu. Artinya, doa orang itu dijawab kalau kita ada bersama dengan Yesus, melakukan kehendaknya, tidak melanggar seluruh aturan-aturannya. Yesaya pasal yang ke-32 ayat 17 dan 18. Di mana ada kebenaran, di situ ada tumbuh damai sejahtera. Yohanes pasal 5 ayat 24. Jangan kenakan kuk perhambaan, tetapi datanglah kepada Yesus, supaya kuk itu dipasang, kuk itu yang dipikul bersama-sama dengan Yesus. Artinya Tuhan turut bekerja. Galatia pasal 5 ayat 1. Jangan kenakan kuk perhambaan. Saya salah baca yang tadi di atas. Ayat yang pertama, maka itu kita harus merdeka. Kalau kita merdeka, maka kita tidak dikuasai iblis. Saudaraku, saya berterima kasih kepada Anda yang mendengarkan siaran singkat ini, yang mendengarkan informasi singkat ini. Saudaraku yang berasal dari Pulau Timur bagian Barat, apakah Anda pendeta, apakah Anda itu majelis, apakah Anda itu polisi, tentara, pegawai negeri, mahasiswa, petani, nelayan, buruh pasar, dan supir. Pekerjaan Anda apa saja. Kalau Anda taat kepada Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Anda tinggal di dalam Yesus, dan Yesus tinggal di dalam Anda. Tubuh kita adalah bait Allah. Di rumah gereja itu gedungnya saja. Pada saat Yesus disalibkan, Yesus berkata, sudah genap. Gempa bumi datang. Dan bait Allah tirainya itu terbelah bagi dua. Tandanya bahwa hubungan kita antara kita dengan Allah langsung. Dan kita tidak memihak imam besar atau siapapun, pendeta atau siapapun. Kita langsung kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, hari ini, bulan Desember sudah mau berakhir. Tanggal 31 akan hari besok. Berarti hari ini tanggal 30 saudaraku. Jadi saya ralat 29 tadi, hari ini tanggal 30, besok hari Sabtu adalah tanggal 31 Desember. Kita akan tinggalkan tahun 2022, masuk ke tahun 2023. Yesus hadir di muka bumi ini sudah 2000 tahun lebih. Maka Anda dengan saya harus berwaspada terhadap si iblis, terhadap si penggoda, terhadap pencobaan. Dan kita datang kepada Yesus yang sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia sanggup mengampuni dosa kita dan menjadi juru damai antara kita dengan Allah. Karena Kejadian 3 ayat 15, kita dibuat permusuhan antara manusia dengan ular. Karena itu, kita harus berjuang supaya masuk ke dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Yohanes pasal 1 ayat 1, 2, dan 3. Firman menjelma menjadi manusia. Jadi kalau orang Timur, lihat tulisan yang di Alkitab, itu tulisan yang hidup. Anda bisa melihat Alkitab, Anda bisa sembuh, mengaku dosa, dosamu diampuni, dan Anda akan sembuh dari sakit. Saya hanya sampai di kata sakit. Damai sejahtera menyertai Anda dengan saya dari hari ini sampai Yesus datang kembali. Salam. Karena protokol kesehatan Republik Indonesia itu dicabut, maka masker terserah Anda mau pakai boleh, tidak pakai juga tidak apa-apa. Cuci tangan boleh, menghindari kerumunan banyak orang boleh. Itu semuanya pilihan Anda. Kalau mau sehat, itu Anda yang milih. Dalam cara hidup sehat, Anda yang menentukan hari ini dan hari-hari yang akan datang. Damai Natal dan sukses di tahun baru 2023. Selamat saudaraku. Saudaraku yang seasal dari orang NTT. Salam sehat buat Anda semuanya. Terima kasih. Shalom.